Suasana kelasnya menyenangkan sih, meskipun ada yang baru belajar dan ada yang sudah mahir, tapi tidak perlu takut gambarnya akan mendapat nilai kecil. Ini untuk background, ini untuk bidang yang lebih besar. Kalau ini outline bisa juga untuk tulis nama. Barusan adalah Ica. Ia menerangkan tentang jenis-jenis kuas dan kegunaannya. Tak heran kalau Ica sampai hafal di luar kepala. Sudah 3 tahun Ica belajar melukis di Sekolah Lukis Anak Yuda Citra. Kalau buat saya bilang tidak ada anak yang tidak berbakat gitu. Karena melukis ini adalah learning by doing. Dengan semakin seringnya anak belajar, akhirnya semakin terasah gitu. Karena anak kecil tuh seperti apa ya? Seperti batu permata. Semakin diasah, semakin berkilau gitu. Yuli Indra Setiohadi adalah juga seorang pelukis. Tak heran kalau ia tahu benar apa saja yang diperlukan oleh Ica dan teman-temannya. Di sini mereka diajarkan mulai dari pengenalan alat, dasar-dasar melukis hingga cara melukis berdasarkan imajinasi dan naluri. Biasanya kalau masih pemula menggambarnya masih menggunakan krayon. Sementara yang sudah mahir boleh menggunakan cat. Supaya menyenangkan, tema belajar tiap minggunya juga beragam. Tapi namanya juga anak-anak, kadang tema yang diajarkan berkebun, yang digambar justru gambar binatang. Kuda, Apalagi? rumah, terus jerapah. Suka gambar binatang ya? Tapi Yuli menganggap hal tersebut adalah wujud ekspresi anak dan itu patut dihargai. Saya prinsipnya di sini tidak mau mencetak anak gitu ya, karena saya melukis, lalu saya juga punya skill tersendiri di bidang watercolor. Saya tidak mau mengarahkan murid-murid saya harus digali terus di bidang watercolor atau akuarel ya, nggak. Tapi di sini penerapan saya lebih kepada kebebasan anak untuk berekspresi, lalu setiap anak diasah untuk inovatif, kreativitas mereka digali-gali terus. Jadi kita menekankan kebebasan di sini. Tinggal kami sebagai pembimbingnya mengarahkan aja. Makanya jumlah murid tiap kelas tidak pernah lebih dari 15 anak saja. Ini supaya kakak-kakak instruktur bisa setiap saat membantu ketika anak-anak ini mendapat kesulitan. Tentu saja sekaligus memantau perkembangan mereka setiap minggunya. Wah, apa tidak repot nih Kak menghadapi anak-anak ini? Ya mesti sabar ya. Biasanya kan karakter anak kan berbeda ya, ada yang konsen, ada yang kalau sudah ketemu temannya di kelas tuh ya itu lari-larian tuh. Kadang, tapi ya di situlah tantangannya mungkin ya. Pantas saja anak-anak ini betah dan terlihat begitu asyik. Suasana kelasnya menyenangkan sih, meskipun ada yang baru belajar dan ada yang sudah mahir, tapi tidak perlu takut gambarnya akan mendapat nilai kecil. Tidak ada sistem raport, semuanya dinilai bagus dan boleh dibawa pulang. Meski boleh dibawa pulang, jangan sampai lukisan dan gambarnya dibuang begitu saja. Pasalnya, tiap tahun hasil-hasil karya Dea dan teman-temannya ini akan dikumpulkan lagi untuk diikutkan pameran. Waktu pameran lukisan, mereka undang kakeknya, neneknya, omnya, tantenya, tetangganya untuk datang mengapresiasikan karya mereka gitu. Jadi aspirasi anak-anak tersebut bisa dilihat oleh khalayak ramai. Hebat kan? Kecil-kecil sudah bisa ikut pameran. Sepertinya sih kegiatan ini sangat berguna untuk mengisi waktu luang si kecil. Padahal tidak cuma itu loh.
Selain bakatnya bisa tergali, dari sini anak-anak juga bisa dilatih kedisiplinan dan kreativitasnya.